Oke, jadi semalam Apple baru aja keluarin 4 HP baru iPhone 16 series. Dan impresi gua, wah menarik juga loh. Ada banyak hal yang kalian mesti tahu, serius. Dan kita mulai dari yang paling mahal, yaitu Pro version-nya. Dari sisi desain ada dua perubahan penting dibanding versi sebelumnya ya. Yang pertama, ketambahan satu tombol sakti, dan kedua, ukuran layarnya yang lebih gede. Nama tombolnya itu kamera control, di mana posisinya ada di bawah power button ya, yang untuk sekarang didedikasikan buat kamera sih. Kita bisa pencet atau tap gitu buat buka menu dan navigasiin menunya tadi dengan cara di slide. Habis itu bisa tap lagi buat pilih, dan kalau mau ambil gambar tinggal ditekan lebih dalam. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, di HP Sony itu udah ada. Tapi biasalah sama si Apple disempurnain lagi dengan bisa di slide tadi. Terus ada getarannya juga entah saat kita tap atau slide gitu. Habis itu dengan kamera kontrol ini kita bisa akses fitur baru yang namanya Visual Intelligence. Yang mana fitur ini mirip kayak punyanya Android, yaitu Circle to Search. Tapi tanpa perlu dilingkarin objeknya ya. Kita cukup klik sekali lagi buat cari tahu objek yang ada di layar. Misalnya restoran atau sampai cari jenis anjing ini. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau di gambar ada banyak objek, dia bakal cari yang mana ya? Wah, perlu kita coba sendiri sih ini. Habis itu dari sisi ukuran layar, kedua Pro variannya ini nambah luas 0,2 inch ya. Dari 6,1 ke 6,3 untuk Pro, dan 6,7 ke 6,9 inch buat Pro Max. Nambah luas layarnya ini sebenarnya nggak bikin ukuran HP-nya jadi gede banget. Kira-kira nambah tinggi sekitar 3 mili dan lebar 1 mili. Tebelnya sama dengan berat nambah 6 gram aja untuk varian Pro Max. Dan layar yang tambah luas tadi bisa kejadian karena bezelnya sekarang juga lebih tipis ya dibanding sebelumnya. Apakah ketara banget kalau dibanding sama 15 Pro? Ya mesti langsung dibandingin sebelah-sebelahan sih. Kalau dari gambar doang kurang yakin. Lanjut kalau kita ke spesifikasi, secara performance pakai chipset terbarunya yaitu A18 Pro. Yang kalau dibandingin sama A17 Pro lebih cepat 15% untuk CPU dan 20% buat GPU. Habis itu secara baterai juga terjadi peningkatan ya. Apple ngeklaim untuk Pro Max-nya ini kalau dibandingin sama 15 series, video playback bisa lebih lama 4 jam dan audio playbacknya sampai 10 jam. Apakah saatnya kita harus bilang wow? Kalau bener sih bakal menggiurkan banget. Kalau dari sisi charging, sekarang MagSafe-nya bisa ngecas lebih cepat ya, up to 25 watt, yang sebelumnya kalau nggak salah di 15. Terus gimana dengan kamera? Untuk lensa wide-nya sih masih sama, 48 megapiksel. Cuma buat ultra wide-nya meningkat nih dari 12 ke 48. Dan khusus buat varian 16 Pro, telefotonya sekarang bisa 5 kali ya. Jadi secara kamera antara 16 Pro dan 16 Pro Max punya kemampuan yang sama. Habis itu sekarang kita juga bisa shoot dalam 4K 120 fps. Dan ini menarik. Kalau kalian perhatiin di sini, di iPhone 16 ada ketambahan anti-reflective lens coating. Sedangkan di 15 Pro cuman ada strip doang. Apakah saatnya kita say goodbye ke flare? Tuh, kalau beneran hilang bakal kangen gak ya nanti? Terakhir buat warna iPhone 16 Pro ini dia ada 4 ya. Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, dan terakhir warna jagoannya Desert Titanium. Yang sekilas gue lihat kok mirip goldnya iPhone 11 Pro ya. Dan tambahan informasi kalau Desert Titanium ini ngegantiin warna Blue Titanium di 15 Pro series. Kayaknya itu aja sih yang baru tentang 16 Pro. Sisanya mereka ada jelasin tentang Apple Intelligence yang bakal gue bahas sekilas setelah ngomongin iPhone 16 reguler. BTW guys, supaya begadang gue bikin video ini gak sia-sia, boleh bantuin gue buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Nah, lanjut kita ke iPhone yang menurut gue paling banyak upgrade-nya nih, yaitu iPhone 16 base model. Pertama dari sisi desain, dia kedapatan 2 tombol baru ya, yaitu action button yang gantiin switch silent di model sebelumnya. Dan satu lagi kamera kontrol yang sama kayak di 16 Pro. Entah kesambet apa nih si Apple bisa kasih tombol ini juga ke base model. But anyway, mantep lah. Terus yang kedua, jelas kamera modulnya sekarang atas bawah ya, bukan diagonal. Hampir sama kayak iPhone 12, cuman flashnya dikeluarin. Atau iPhone 10 tapi ukurannya lebih gede. Alasannya supaya bisa shoot special video yang mengharuskan dua lensa ultrawide sama wide-nya sejajar. Tapi bang, kenapa yang Pro versionnya masih diagonal?
Nah, untuk ini jangan kegocek ya. Di Pro version itu yang diagonal di sini ada lensa telefotonya. Jadi wide sama ultra wide-nya masih sejajar. Cuman menurut gua, kamera modul di 16 ini jadi nggak ikonik lagi nggak sih? Karena posisi diagonal di iPhone sebelumnya itu cukup unik dan bener-bener tunjukin kalau ini iPhone bos. Ya, walaupun bukan yang Pro sih. Kalau secara ukuran sama aja ya, punya layar yang masih sama 6,1 buat 16 biasa dan 6,7 buat 16 Plus. Secara dimensi pun kalau gua cek sama juga ya, buat tinggi, lebar, sama tebal. Paling secara berat malah lebih enteng 1 gram, sedangkan 16 Plus lebih enteng 2 gram kalau dibanding 15 Plus. Dan selain ketambahan 2 tombol tadi, salah satu yang bikin HP ini cukup upgrade adalah chipsetnya, yang langsung naik 2 generasi kalau dibanding model sebelumnya, yaitu pakai chipset A18, di mana sebelumnya iPhone 15 itu pakai A16 Bionic. Terjadi peningkatan 30% untuk CPU dan 40% GPU. Dan ini bukan A18 Pro ya, A18 doang. Yang kalau gua cek di website Apple, bedanya cuma di core GPU yang selisih 1 doang. Cuma walaupun gitu, karena chipset ini iPhone 16 bisa support ray tracing dan juga game AAA yang sebelumnya cuma bisa dimainin 15 Pro series kayak Assassin's Creed, Resident Evil, dan lainnya. Terus perhatiin deh, chipsetnya sekarang udah nggak ada embel-embel Bionic lagi. Kenapa diilangin ya? Dari sisi baterai juga terjadi peningkatan nih, walaupun nggak sebesar Pro-nya, sekitar tambahan 2 jam untuk video playback. Dan lanjut kita ke kamera yang peningkatannya ada di ultra wide ya, yang sekarang bisa autofocus sehingga memungkinkan buat shoot makro juga pakai lensa ini. Dan buat kalian yang ngarep apakah refresh rate-nya meningkat jadi 120, sayangnya enggak ya, masih 60 Hz. Oh iya, iPhone 16 base model ini juga kedapatan fitur Apple Intelligence, yang mana fitur ini nggak didapat di iPhone 15. Gimana? Cukup berasa ya upgrade-nya. Dan terakhir, warna. iPhone 16 ini punya 6 warna ya, ada hitam, putih, pink, hijau atau yang nama kerennya teal, dan terakhir biru, yang nama kerennya lagi yaitu ultramarine. Overall warna biru, hijau, sama pinknya lebih tebel ya dibanding iPhone 15. Walaupun tebelnya ini juga bukan yang menor, masih cukup soft sih kalau gue lihat. Oke, jadi buat yang belum ada gambaran tentang Apple Intelligence, sekilas aja ya, gua spill bisa apa aja makhluk ini nih. Pertama, untuk penulisan, dia bisa bantu ubah style kita jadi lebih friendly atau profesional. Terus bisa bantu cek grammar dengan fitur proofread dan bikin ringkasan dari tulisan tadi. Habis itu juga bisa bikin custom Genmoji, jadi tinggal ketik aja mau bikin emoji apa, nanti bisa di-generate sama si AI. Lanjut kalau buat foto juga sekarang ada fitur kayak Magic Eraser-nya Pixel ya, yang bisa ngilangin suatu objek. Cuman di sini nama fiturnya Clean Up. Terus Siri-nya pun sekarang jadi lebih pintar, nggak cuma bantu browsing, tapi dia bisa bantu cariin informasi sampai ke foto video, notes, email, dan lainnya yang ada di HP kita. Fitur priority notification juga menarik sih. Jadi si AI bakal tampilin notif-notif yang dirasa penting dan taruh paling atas tuh. Baris setelahnya yang ini pun juga hasil ringkasan dari si AI-nya loh. Cuman kebanyakan fitur-fitur dari Apple Intelligence ini baru bakal ready masih nanti lagi. Oke, sebelum gua spill harga iPhone baru tadi, sebenarnya ada 5 gadget baru yang dikenalin Apple. Yang pertama itu ada Apple Watch Series 10, yang sekarang ukurannya lebih gede dan tipis juga ya. Yang salah satu fiturnya itu bisa mendeteksi sleep apnea atau berhenti napas sementara waktu tidur. Biasanya terjadi waktu kita ngorok tuh. Habis itu ada Apple Watch Ultra 2 warna baru yaitu Black Titanium. Terus ada AirPods 4 dan AirPods 4 ANC. Dan terakhir AirPods Max ber-USB-C dengan beberapa warna barunya. Oke, kita balik lagi ke iPhone 16 ya, dimana harganya itu mulai dari 1.300 Singapura dolar atau kalau dirupiahin 15,3 juta untuk iPhone 16 128GB. Sedangkan yang 16 Plus selisih 100 Singapura dolar ya lebih mahal. Variannya sendiri mulai dari 128 sampai 512. Kalau Pro versionnya mulai dari 19 juta untuk 16 Pro 128 dan 22,5 juta untuk 16 Pro Max yang mulai dari storage 256. Perlu diingat, itu harga kalau beli langsung di Singapura ya. Kalau kalian berencana buat bawa ke Indonesia, pasti bakal lebih mahal dari itu. Karena masih bayar pajak, ongkir, dan lainnya. Terus, buat teman-teman yang mau jadi orang pertama buat pegang iPhone 16 series ini se-RT RW kalian,
dan pamerin waktu ronda malamnya, bisa kepoin just tip rekomendasi gua, sg.shipshop. Pengirimannya cepat dan resmi ya, karena pakai DHL Express. Terus emailnya juga aman, karena bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi gimana guys? Apakah kalian seantusias gua juga buat menyambut iPhone baru ini? iPhone mana yang menurut kalian paling menarik? Dan fitur apa yang mesti gua bahas lebih lanjut saat pegang HP-nya nanti? Bantu bisikin gua di komen ya. Thank you.